Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah mengalami sakit dalam hidupnya. Saat Allah menakdirkan kita untuk sakit, pasti ada alasan tertentu yang menjadi penyebabnya, sekaligus mengajarkan kita untuk memetik hikmah dari sakit yang kita alami. Oleh karenanya, apabila kita sedang sakit, maka sangat tidak dianjurkan banyak mengeluh, menggerutu, apalagi sampai mengumpat dan suudzon kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita pada hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah menemui Ummu As-Sa'ib yang sedang sakit. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Kenapa engkau menggigil seperti ini, wahai Ummu As-Sa'ib?" Wanita itu menjawab, "Karena demam, wahai Rasulullah, sungguh tidak ada barokahnya sama sekali." Lalu Rasulullah bersabda, "Jangan engkau mencela atau mengecam penyakit demam, karena penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia, seperti proses pembakaran menghilangkan noda pada besi." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang sakit yang tidak mencela sakitnya. Oleh karenanya, apabila kita sedang sakit, sangat tidak dianjurkan untuk mengeluh, mengumpat, atau bahkan mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Kalau kita mau menyadari, justru sakit yang kita alami adalah pertanda bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Imamah Al-Bahili yang meriwayatkan dalam hadis Rasulullah tentang orang sakit. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah mengutus 4 malaikat untuk selalu menjaga kita dalam sakit. Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya. Dalam hadis lain, Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang padanya. Masing-masing malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat pertama diperintahkan Allah untuk mencabut kekuatan dalam raga, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Sementara malaikat ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajah, sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Dan malaikat terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya, sehingga ia berada dalam kondisi suci dari dosa. Tatkala Allah akan menyembuhkan hamba mukmin itu, Allah memerintahkan kepada malaikat pertama, kedua, dan ketiga untuk mengembalikan kekuatannya, rasa lezat, dan cahaya di wajah sang hamba. Namun untuk malaikat keempat, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya kepada hamba mukmin. Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, mengapa engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hamba-Mu?" Allah pun menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hamba-Ku setelah aku menyulitkannya ketika sakit." Kemudian malaikat itu pun kembali bertanya, "Kemanakah dosa-dosa ini harus aku simpan, ya Rabb?" Allah pun memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk membuangnya ke dalam lautan. Kemudian oleh Allah, dosa-dosa itu dijadikan binatang buas laut lainnya. Sehingga ketika sudah kembali sehat, hamba mukmin yang sakit tadi menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa. Namun jika ajal menjemputnya, hamba mukmin itu wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji manusia untuk melihat siapa di antara hambanya yang memang benar-benar berada dalam keimanan dan kesabaran. Karena sesungguhnya iman bukan hanya sekedar ikrar yang diucapkan melalui lisan, tapi juga harus menghujam di dalam hati dan harus diamalkan oleh seluruh anggota badan. Apabila saudaraku semuanya sedang diuji Allah dengan rasa sakit, maka ketahuilah
Hal tersebut merupakan pertanda rasa cinta yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman. Oleh karenanya, jangan sampai kita menyia-nyiakan kecintaan yang Allah berikan melalui ujian sakit dengan mengeluh, mencela, atau bahkan berburuk sangka kepada Allah. Tetaplah berbaik sangka dan menerima sakit tersebut sebagai ujian. Kemudian setelah itu, perbanyaklah berzikir. Insya Allah dengan begitu, kita bisa menjadi manusia beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.